Shalom, saya saat ini mau melewati Jembatan Merah menuju ke tempat ibadah di Anugerah Regensi. Saya bersama dengan Ibu Kostor Gereja, Ibu Alvina, bersama dengan keluarga dan anak-anak yang ada. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan di hari ini. Temanya, Bro, pilih mana? Masuk surga atau bro masuk neraka? Bro yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya 54 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat 6 ini berkata bahwa Yesus dia memposisikan diri sebagai raja. Saudara tahu raja, apabila ia tidak berkenan untuk ditemui, permasyuri siapapun itu, bahkan anak raja sekalipun, kalau di saat dia berkata hanya mau menenangkan diri, hanya mau seorang diri, pasti dia tidak akan mau berkenan ditemui oleh siapapun dia. Nah, saudara, Yesus atau Allah kita, bahasa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat, berarti ada satu waktu Allah tidak mau berkenan. Allah sudah sangat marah kepada kita. Allah sudah muak dengan manusia. Tetapi kami, puji Tuhan, kami sementara melakukan perjalanan di lewati Jembatan Merah, ibadah raya yang kedua. Tidak semua gereja melakukan ibadah raya yang kedua, tetapi kami punya pemahaman tersendiri bahwa ibadah dengan ibadah raya pertama saja sudah memberkati. Apalagi kalau ibadah sampai kedua kali. Jadi orang-orang Kristen yang beribadah sampai kedua kali, berbahagialah, karena engkau beruntung, karena engkau mujur, karena Allah akan memberkati engkau. Nah, saudara, ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, di provinsi mana, di negara mana, mari berbalik dari jalanmu yang jahat. Engkau yang kerjamu setiap hari hanya tukang togel, main judi online, mabuk-mabuk, hidup dalam persinahan, kumpul-kumpul kebo, mari bereskan di gereja. Mari engkau yang punya 01, 02, 03, sampai engkau sudah tidak mampu menghitung istrimu atau simpananmu, berbalik dari cara hidupmu yang lama. Kalau engkau tidak berbalik, bro, engkau pasti jangan bermimpi untuk masuk ke surga. Karena surga tersedia bagi, tidak mungkin orang yang pemadat merokok masuk surga. Sudah pasti masih dari pintu surga sudah ditolak. Alarm sudah berbunyi. Contoh, walaupun di surga tidak seperti itu, karena di surga sudah yang namanya steril, sudah yang namanya sempurna 100%. Jadi saudara yang belum bertobat, meninggalkan rokokmu, meninggalkan judimu, togel-togelmu, meninggalkan persinahanmu, simpananmu, istri kedua atau suami kedua, ketiga yang kau simpan, yang tidak sah, engkau boleh bersandiwara kepada istrimu.
tetapi engkau tidak dapat bersandiwara kepada Tuhanmu. Dia Allah yang Maha Tahu. Engkau bersembunyi di mana saja, Dia tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, carilah Tuhan. Engkau mau naik ojek, engkau mau naik Maxim, jangan bergantung dengan kendaraan gereja, jangan bergantung dengan hal-hal yang engkau dimanjakan. Semakin besar pengorbananmu, semakin besar Allah memberkatimu. Tetapi semakin kecil pengorbananmu, semakin kecil juga berkat-berkatmu. Jadi cari Tuhan selama Ia mau ditemui. Karena ada satu waktu Tuhan tidak mau ditemui. Tuhan muak, Tuhan marah, dan Dia tidak akan pernah berkenan engkau menemui Dia. Hari-hari ini kemurahan Tuhan sangat besar. Engkau bisa dengar firman di kamarmu, engkau bisa dengar firman di kamar mandimu, engkau bisa dengar di tempat engkau menonton, engkau bisa dengar ketika engkau sementara belajar, engkau pasang headset dengar firman. Tetapi ada satu waktu firman Tuhan berkata, engkau mencari ke timur, ke barat, utara, ke selatan, firman Tuhan sudah diangkat. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, di hari-hari ini carilah Tuhan. Kalau gerejamu ada 2 kali, 3 kali ibadah, bersyukurlah. Berarti pendetamu mau engkau diberkati. Berarti pendetamu mau engkau masuk surga. Berarti engkau, saudara, kalau saudara makan double porsi, saudara bisa menikmati. Apalagi itu kalau berkat sate D2. Apalagi itu berkat kalau sate kambing engkau makan di rumah makan. 2 kali engkau makan, pasti engkau merasa kenyang, puas. Begitu juga dengan firman Tuhan. Apabila engkau beribadah 2 kali di hari ini, berkatmu akan puas, berkatmu akan melimpah. Tetapi kalau engkau tidak mencari Tuhan, berkat tidak akan datang kepadamu. Susah payah engkau mencari, bekerja 16 jam sekalipun, yang normalnya cuma 8 jam. Engkau bekerja sampai 16 jam, engkau tidak akan menemui yang namanya berkat-berkat melimpah. Engkau bekerja, tetapi seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Dan engkau merantau puluhan tahun, 30 tahun. Engkau tidak pernah dapat membeli yang namanya beli tanah, beli rumah. Karena apa? Karena engkau menganggap remeh tentang ibadah. Karena engkau menganggap remeh jadwal-jadwal ibadah. Kenapa engkau tidak diberkati di akhir tahun? Karena ibadah engkau menganggap enteng, ibadah engkau menganggap remeh. Tetapi kalau engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati roti dan airmu, dan segala penyakit dilalukan. Tuhan Yesus memberkati.